Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5107, 5108, 5109. Sementara itu di aula ke-8, Huo Zhao, Huo Jingjing, dan Huo Feng bertiga duduk di dalam aula utama dengan wajah yang amat muram, terutama Huo Feng yang tampak diliputi ketakutan dan kecemasan. Di kursi utama aula tersebut duduk seorang kultivator muda dengan penampilan elok, tenang memegang cangkir teh dan menyesapnya perlahan. Dialah penguasa aula ke-7 yang datang dari surga tingkat 3. Ketiga orang dari aula 8 itu tampak amat gentar di hadapannya. Penguasa Huo, kau tak perlu takut. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Kudengar kau telah mengkhianati kuil dewa. Penguasa aula 4 mengirimku untuk menyelidiki, ucap penguasa aula 7 dengan nada tenang. Aku juga ingin tahu, siapa gerangan yang mampu membuatmu begitu berani hingga nekat mengkhianati kuil dewa. Huo Zhao menjawab dengan suara tegas, jika tidak mengkhianati kuil dewa, kami juga tak punya jalan hidup. Kekuatan luar kuil seperti kita ini, semakin hari semakin kekurangan sumber daya. Kami bahkan dilarang menikah atau berlatih bersama kaum luar, ini namanya mengurung diri sendiri. Cepat atau lambat, kuil dewa maupun seluruh bangsa dewa akan mengalami kejatuhan. Keterlaluan. Penguasa aula 7 mengerutkan kening, lalu mengayunkan tangan dengan ringan, tubuh Huo Zhao langsung terlempar jauh dan terhempas ke tanah dengan keras. Seketika, darah dalam tubuhnya bergejolak hebat hingga nyaris membuatnya kehilangan kesadaran. Kekuatan penguasa aula 7 yang telah mencapai puncak tingkat alam dispersi abadi jelas bukan tandingan Huo Zhao. Ayah, seru Huo Jingjing dan Huo Feng bersamaan, bergegas maju untuk menopang Huo Zhao. Melihat sang ayah memuntahkan darah, mata Huo Jingjing menyala merah oleh amarah. Ia mencabut pedangnya dengan gerakan kilat, aura spiritualnya melonjak liar saat bilah pedangnya bergetar hebat. Pedang itu ia arahkan ke arah penguasa aula 7 yang duduk tenang, suaranya gemetar karena murka. Penguasa aula 7. Kau berani melukai ayahku, para murid aula 8, dengarkan. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, hari ini kita akan membuat dia membayar perbuatannya. Belum sempat ucapannya habis, puluhan kultivator dari aula 8 serempak menyambut seruan itu dengan mengangkat senjata dan mengeluarkan alat sihir mereka. Gelombang aura spiritual membentuk arus panas yang mengarah menyerbu ke kursi utama. Huo Feng pun menggigit bibir, wajahnya pucat, namun tetap menggenggam senjatanya erat-erat dan berdiri melindungi Huo Zhao. Penguasa aula 7 meletakkan cangkir teh, bibirnya menyunggingkan senyum dingin penuh penghinaan. Ia bahkan tidak berdiri, hanya menunjuk dengan jari, lalu seberkas energi emas pekat melesat tajam seperti kilat, menghantam kerumunan seperti badai yang menghancurkan batang kayu rapuh. Semut menantang pohon besar, ucapnya sambil tersenyum dingin. Dalam sekejap, para murid aula 8 beterbangan seperti layang-layang putus, senjata-senjata hancur, darah memercik, dan tubuh-tubuh bergelimpangan di seluruh aula. Jingjing, hentikan. Huo Zhao memaksakan diri bangkit dan menarik tangan putrinya. Dia sudah berada di puncak alam dispersi abadi, kita sama sekali bukan tandingannya. Namun Huo Jingjing melepaskan tangan ayahnya, rambutnya berantakan, matanya dipenuhi ketidakrelaan. Jadi kita hanya akan diam dan membiarkan dia menginjak-injak kita. Penguasa aula 7 pun berdiri perlahan, matanya menyapu seluruh ruangan laksana bilah pedang yang tajam, dan dengan suara sinis berkata, sekelompok semut pun berani bicara soal pengkhianatan. Penguasa aula 8, orang yang kau sebut-sebut, Dev, adalah sandaranmu untuk melawan kuil dewa. Ia menghentikan ucapannya sejenak, lalu meninggikan suara yang menggema di seluruh aula, Dev. Jika kau masih enggan menampakkan diri, hari ini aku akan membersihkan nama kuil dewa, dan menghapus aula 8 dari muka dunia. Huo Zhao pun menjawab lantang, penguasa aula 7, aku sudah bilang Dev tidak ada di sini. Meski kau membantai kami semua, dia tetap tidak akan muncul. Penguasa aula 7 mencibir dingin, benarkah? Kalau begitu, aku akan membunuh kalian dulu, lalu menyusulnya, dan melihat siapa sebenarnya dia. Baru saja ucapannya selesai, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar aula. Dev pun masuk perlahan sambil menopang bahu Mo Qingyun. Wajahnya terlihat pucat, sudut bibirnya masih ada noda darah, jelas luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Aura spiritual dalam dirinya pun terlihat tidak stabil. Pertarungan sengit sebelumnya dengan para ahli dari surga tingkat 3 telah sangat menguras kekuatannya. Tatapan Mo Qingyun begitu dingin dan tajam saat ia berdiri di depan Dev untuk melindunginya, namun Dev mendorongnya perlahan ke samping. Tatapan penguasa aula 7 langsung terarah pada Dev dengan sedikit keterkejutan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Dev ternyata begitu muda. Kau yang bernama Dev? Tanya penguasa aula 7. Benar, Dev mengangguk ringan,
lalu balas bertanya, "Dan kau siapa?" "Aku adalah penguasa Aula 7 dari Kuil Dewa. Hari ini, aku datang khusus untuk menemuimu," jawabnya datar. Dev menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut, bahkan sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang entah mengejek atau ramah. "Penguasa Aula 7 datang mencariku. Aku sungguh merasa terhormat." Ucapannya yang santai, bahkan bernada menggoda, membuat mata lawannya menyempit. Meski aura spiritual dalam tubuh Dev tampak belum stabil, tetapi sikap tenangnya mencerminkan sosok yang telah berkali-kali menghadapi hidup dan mati, sebuah ketenangan yang tak bisa dimiliki oleh kultivator biasa. "Kau terluka, ya?" tanya penguasa Aula 7 lagi. Dev mengangguk tanpa ragu, "Baru saja aku membunuh beberapa kultivator dari surga tingkat 3. Mereka bodoh, berani cari gara-gara denganku." Penguasa Aula 7 melongo sejenak sebelum tertawa sinis, "Omong kosong. Para kultivator dari langit ketiga semuanya setidaknya berada di peringkat 7 alam dispersi abadi. Dengan kekuatanmu yang hanya di peringkat 4, mana mungkin kau bisa membunuh mereka?" Dalam pikirannya, ucapan Dev hanya upaya menakut-nakuti, sekadar bualan kosong. "Omong kosong." Dev tertawa kecil, lalu melangkah 2 langkah ke depan. Aura spiritual sisa dalam tubuhnya meledak, meski tak lagi sekuat sebelumnya, tetap menyiratkan niat membunuh yang tajam. "Yang kupercaya cuma satu, siapapun yang menghalangiku, harus mati." Ia lalu bertanya dengan suara sedingin pisau, "Penguasa Aula 7, kau datang ke sini untuk mencicipi pedangku, atau ingin mendengar aku berdebat?" Nada suaranya yang tajam membuat penguasa Aula 7 tak sadar terdiam, dalam hati mulai ragu, meski aura pria ini jelas menurun, mengapa tatapannya masih begitu buas? Apa dia menyimpan kartu as? "Aku ke sini karena perintah dari penguasa Aula 4, hanya ingin melihat siapa sebenarnya orang yang membuat Aula 8 berani mengkhianati Kuil Dewa," ucap penguasa Aula 7. "Kalau begitu kau sudah lihat. Sekarang, pergilah," sahut Dev. "Pergi." Bibir penguasa Aula 7 terangkat sinis. "Kalau aku tak pergi, kau mau apa? Membunuhku?" Matanya penuh dengan ejekan dan meremehkan, ia bahkan tak percaya Dev mampu mengancam dirinya. "Membunuhmu sulit." Dev menyeringai dingin, lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan 3 kepala manusia yang masih berlumuran darah dari cincin penyimpanan, melemparkannya begitu saja ke lantai hingga menggelinding ke kaki penguasa Aula 7. Ketiga kepala itu masih terbuka matanya, wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut yang mengerikan. Mereka adalah para kultivator terkenal dari langit ketiga, si pendeta tua Suan Jizi dari Sekte Tianyan, si Raja Barbar pembelah gunung dari klan kuno Barbar, dan Nyonya Meisin dari Istana Bayangan Darah. Penguasa Aula 7 menunduk melihat kepala-kepala itu, dan seketika matanya terbelalak, tubuhnya terguncang hebat, bahkan suaranya bergetar, Ini Suan Jizi dari Tianyan, dan juga Lai San dari klan Barbar, bahkan Nyonya Meisin dari Istana Bayangan Darah. 3 nama ini adalah tokoh-tokoh yang sangat ditakuti di langit ketiga, semuanya berada di peringkat 9 alam dispersi abadi, dan andai mereka bertiga bersatu, penguasa Aula 7 sendiri pun tak akan sanggup melawan. Tapi kini mereka justru dipenggal oleh Dev. Dev mengusap sudut bibirnya yang masih berlumur darah dan berkata dengan tenang namun penuh tekanan, "Mereka ingin membunuhku, jadi aku bunuh mereka. Sekarang katakan, menurutmu, kau lebih hebat dari mereka?" Melihat tatapan Dev yang tajam dan dingin, serta mengingat akhir dari ketiga tokoh kuat itu, tubuh penguasa Aula 7 langsung terasa sedingin es dari kaki hingga kepala. Meski dirinya berada di puncak alam dispersi abadi, tapi menghadapi Dev yang bisa membunuh 3 peringkat 9 sekaligus, ia benar-benar kehilangan kepercayaan diri. "Kau," ia tersentak mundur selangkah, lalu memaksakan ketenangan, "Bagus. Bagus sekali, Dev. Hari ini, aku akan melaporkan semuanya secara lengkap kepada Kuil Dewa." Setelah berkata begitu, tanpa berani menunggu lebih lama, ia berubah menjadi cahaya dan kabur panik dari Aula 8. Setelah berhasil menakut-nakuti penguasa Aula 7 hingga kabur, Dev pun akhirnya menghela napas panjang, lalu langsung memuntahkan seteguk darah segar. Pedang ini mungkin kotor, hina, dan sangat berisiko, tapi bahkan seorang tokoh jahat dan kejam pun tetap harus tunduk pada ketajamannya. Dev, Huo Jingjing dan Mo Qingyun segera maju menopangnya dari kedua sisi, ekspresi mereka dipenuhi kekhawatiran. Kakak ipar, menantu, Huo Zhao dan Huo Feng pun tampak panik dan penuh kecemasan. "Tak apa, aku hanya butuh waktu untuk memulihkan diri." 3 kultivator tingkat 9 alam dispersi abadi bukanlah lawan yang mudah, ujar Dev sambil mengusap noda darah di sudut bibirnya. "Kau benar-benar yang membunuh ketiganya?" tanya Huo Zhao, masih sulit mempercayai kenyataan itu. Dev mengangguk tegas. Huo Zhao memandangnya dengan tatapan tak percaya, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa bahwa keputusan untuk mengkhianati Kuil Dewa dan mempercayakan Huo Jingjing kepada Dev adalah pilihan yang sangat tepat. "Jingjing, segera bawa Dev pergi untuk beristirahat dan memulihkan diri," perintah Huo Zhao. Huo Jingjing mengangguk, tetapi sebelum mereka sempat bergerak, tiba-tiba hawa aura yang mengerikan menyelimuti seluruh Aula 8. Ketika semua orang menengadah,
mereka melihat seorang lelaki tua berwajah serius mengenakan jubah panjang berwarna hitam melangkah masuk, diiringi puluhan kultivator berjubah gelap. Pemimpin paviliun Tianyuan, Dev langsung mengernyit begitu mengenal pria itu. Huo Zhao juga menyipitkan mata dan melangkah maju memberi hormat. Tuan paviliun, tak kusangka Anda menyempatkan diri datang ke tempat saya. Karena sama-sama berada di langit kedua, Huo Zhao mengenal pemimpin paviliun Tianyuan, walau selama ini tak banyak berinteraksi. Bahkan paviliun Tianyuan selama ini pun enggan mencari masalah dengan Aula 8, karena di belakang Aula 8 berdiri kuil dewa, bahkan seluruh bangsa dewa. Paviliun Tianyuan tak cukup kuat untuk menantangnya. Aku kesini karena dia. Pemimpin Tianyuan menunjuk langsung ke arah Dev. Tuan paviliun, dia adalah menantuku, kini juga merupakan orang dari Aula 8. Apa dia telah membuat kesalahan hingga Anda harus datang sendiri? Tanya Huo Zhao, yang masih belum tahu bahwa Dev telah membunuh Tianqi dan Penatua Tong dari paviliun Tianyuan. Dia telah membunuh orang-orang kami, jadi hari ini aku akan membawanya, jawab pemimpin itu datar. Huo Zhao sempat tercengang, lalu memandang Dev yang tak menyangkal sedikit pun. Maka ia pun tahu bahwa ucapan itu adalah benar. Tuan paviliun, jika dia telah membunuh orang-orangmu, kami bersedia memberi kompensasi berupa sumber daya. Namun kau tidak bisa membawanya begitu saja, kata Huo Zhao sambil menaikkan tensi. Dia kini bagian dari Aula 8. Jika kau ingin membawanya, kau harus tanyakan dulu pada kuil dewa apakah mereka mengizinkannya. Huo Zhao mencoba menggertak dengan menyebut nama kuil dewa. Namun pemimpin paviliun Tianyuan hanya tertawa terbahak-bahak, kau ini sungguh lucu. Bukankah kau sudah jadi pengkhianat kuil dewa? Masih ingin menakutiku dengan nama mereka? Seketika wajah Huo Zhao menjadi canggung dan tak tahu harus menjawab apa. Dev perlahan menepis tangan Huo Jingjing dan Mo Qingyun, lalu menatap pemimpin Tianyuan dengan dingin, kau, si pecundang, masih punya muka datang menemuiku. Tak takut kubunuh seperti yang lainnya. Ia melanjutkan dengan suara tajam, baru saja satu orang kabur, dia itu sudah berada di puncak alam dispersi abadi, tapi tetap saja lari terbirit-birit. Lihat kepala-kepala di tanah itu. Mereka dari langit ketiga dan semuanya aku bunuh. Kau, pemimpin paviliun Tianyuan, pantasnya jadi apa di hadapanku? Dev berakting seolah-olah penuh wibawa dan tekanan. Tapi yang membuat suasana jadi tak terduga, pemimpin Tianyuan bukannya gentar, malah tertawa keras. Dev, kau boleh terus berpura-pura. Kau bisa menipu orang lain, tapi tak bisa menipuku. Ia pun membongkar rencananya, informasi tentang artefak peninggalan kuno yang ada padamu, akulah yang menyebarkannya. Orang-orang dari langit ketiga datang mencarimu, itu karena aku yang memberitahu posisi tempatmu. Aku tahu persis bagaimana kau membunuh 3 orang itu. Sekarang kau ini hanya panah terakhir dari busur yang patah. Jangan bilang aku, bahkan kultivator peringkat 5 alam dispersi abadi pun bisa membunuhmu dengan mudah saat ini. Ternyata sejak awal semua yang terjadi sudah direncanakan dengan matang olehnya, semua adalah bagian dari perangkap yang telah dipersiapkan untuk Dev. Wajah Dev pun berubah muram. Ia tak menyangka bahwa semua yang terjadi ternyata telah diatur oleh orang tua licik ini. Rupanya ia sudah dijebak sejak awal, dan benar-benar tidak menyadarinya sedikit pun. Orang tua ini terlalu licik dan penuh tipu daya. Dev menatapnya dengan penuh kebencian, tapi di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa dirinya sekarang benar-benar tak punya kekuatan untuk melawan. Bersambung.